Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas RI 3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah pemrograman jaringan 2, yaitu pada lab 11 Basic of Ansible. Nah, jadi pada lab 11 ini iSimple itu adalah tools atau orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, dan melakukan audit dan compliance. Nah, jadi untuk Ansible sendiri itu tidak perlu instalasi karena dia menggunakan SSH dan dia berdiri di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Nah, jadi ini untuk perbedaannya antara Ansible dan script Python. Jadi untuk Python script itu bersifat imperatif yang dimana dia fokus kepada langkah-langkahnya, dan untuk Ansible ini bersifat deklaratif dan state based, yaitu kita fokus pada tujuan akhir kita atau state akhir yang diinginkan, seperti itu. Lalu ini ada komponennya, dan ini pada Ansible ini ada format file inventory-nya. Jadi kita pastiin kalau membuat inventory ini harus diawali dengan all ini, lalu yang berisi tag-nya kayak host, vars atau children. Yang di sini ada children, dan children ini adalah subgrupnya, dan routers ini nanti untuk nama perangkat routernya yang berisi semua router, dan host ini adalah menampilkan daftar perangkat di suatu grup, dan router 1 adalah nama host dari suatu perangkat. Nah, jadi untuk ini kan kita pakai YAML ya, dalam format YAML. Jadi kita harus betul memperhatikan indentasinya. Selanjutnya ada Ansible Playbook getfox.yaml. Nah, jadi teman-teman di sini ini ada contohnya. Untuk name ini jalankan perintah show pada router. Nah, name ini hanya judulnya aja atau deskripsinya. Untuk host ini switches, yang dimana ini adalah target atau tujuan kita. Seperti itu. Lalu untuk getfox-nya ini no, karena untuk Ansible ini tuh berjalan di server kayak Linux atau Windows gitu, tapi tidak untuk perangkat jaringan seperti yang kita gunakan Cisco iOS. Lalu ini ada task ini adalah single action terhadap device yang akan kita tuju. Nah, jadi ini name-nya ada tampilkan version, dan iOS command ini adalah modulnya, dan command ini adalah show version yang akan ditampilkan di CLI-nya. Untuk register sendiri ini adalah seperti variabel kayak gitu, dan jadi nanti disimpan dalam variabel hasil version. Dan name yang kedua ini ada tampilkan hasil di konsol, dan debug ini adalah modulnya, dan untuk hasil version.std_outlines ini adalah nanti kita dalam CLI-nya itu udah jadi rapih gitu, jadi baris per baris. Lalu untuk langkah 1 ini saya sudah install install Ansible-nya. Nah, seperti ini buat teman-teman yang mau install. Nah, jadi langkah yang kedua ini menyusun file inventory. Nah, jadi saya di sini sudah ada juga. Sorry. Oke, kita ls terlebih dahulu. Nah, jadi untuk file inventory-nya namanya ini adalah inventory.yaml. Kita cat aja. Nah, ini adalah isinya. Nah, jadi untuk ini kita abaikan karena ini bukan untuk lab 11. Jadi ini saya memiliki 6 switch dan 1 router. Jadi ini adalah isinya seperti ini, ada all, children, switch, host, switch 1, switch 2 sampai 6, dan routers hanya ada 1, seperti itu. Oke. Jadi yang ini kita abaikan aja karena ini untuk lab 12. Oke, selanjutnya kita clear dulu. Sebentar. Ini nge-lag. Kita coba ulangin aja. Oke, selanjutnya yaitu langkah 3 kita membuat playbook
Oke, sebelum itu kita uji koneksi perangkatnya dulu dengan Ansible min-i, inventory.yaml, all min-m ping. Jadi min-m ini tuh adalah modulnya. Jadi kita bakal ngeping semua device-nya. Kita ke Ansible min-i inventory.yaml, all min-m ping. Untuk warning ini kita abaikan aja. Kita tunggu dulu sampai dia berhasil ping. Oke, mungkin sambil menunggu ini kita lanjut di sini ya. Jadi kita nanti bakal membuat playbook ini dalam NIC dan filenya bernama getVersion.yaml yang isinya ini. Ini sama kayak playbook yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan isinya. Oke. Oke, untuk switch 5, switch 3, 2, 4, dan 1 ini sudah berhasil di ping. Oke, dan switch 6 dan router 1 juga sudah berhasil di ping. Jadi sukses ya. Kita clear terlebih dahulu, lalu kita ke nano get version.yaml. Nah, jadi ini adalah isinya. Ini kayak yang tadi saya jelasin. Oke. Nah, untuk yang ini mungkin bisa kita gabung ya untuk enggak, sebentar. Clear dulu. Kalau untuk pada langkah yang ketiga ini kita cuma sampai 2 task aja. Nah, sampai ST the outlines ini. Nah, ini adalah untuk langkah 4. Mungkin bisa kita ini dulu bentar. Kita alihkan dulu. Selanjutnya oke. Ini yang di sini kita hapus saja. Oke, ini kita save. Oke, kita coba jalanin ya. Jadi ngejalaninnya ini sesuai yang ada di sini, Ansible min playbook min inventory.yaml get version.yaml. Ansible min playbook min inventory.yaml get version.yaml. Kita coba jalankan, yang dimana nanti
Ini ambil version aja, ini Vax-nya untuk yang langkah selanjutnya nanti. Jadi kita fokus ke yang ambil versionnya atau menjalankan perintah show version. Oke, untuk switch 3, 2, 5, 1, dan 4 sudah oke. Tinggal switch yang ke-6. Oke, switch 6 juga udah. Lalu tampilkan output show version ke konsol. Kita tunggu dulu. Oke, jadi ini adalah outputnya. Ini untuk switch yang kelima. Jadi kita hanya menampilkan show versionnya saja, dan ini adalah outputnya, seperti itu. Kita tunggu dulu untuk switch yang lainnya. Oke, ini udah semua. Oke, dan ini switch 5. Nah, jadi ini ada ngebug. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini untuk pada langkah yang ketiga. Jadi kita hanya menampilkan show versinya saja. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, yaitu pada playbook yang sudah kita buat tadi, kita menambahkan task untuk menampilkan getFax, informasi interface, hostname, uptime, dan versi iOS. Lalu kita menyimpannya dalam format JSON seperti fax underscore switch 1.json dan sampai switch 6 seperti itu. Nah, jadi ini kita clear terlebih dahulu.
Jadi ini udah oke semua ya. Oke, selanjutnya kita ke nano get version.yaml. Nah, jadi kita tambahkan untuk yang langkah 4 tadi, yaitu yang saya salin tadi, teman-teman. Yang ini. Oke, jadi ini kita salin aja. Kita taruh di sini. Oke, kita atur lagi untuk indentasinya. Konten. Oke, jadi ini untuk langkah yang keempat. Jadi kita name-nya ada teks yang pertama itu ambil fax dari perangkat iOS, lalu setelah itu modul iOS fax-nya, dan ini kita simpen dalam variabel register yaitu hasil fax ini, dan nanti aku bakal menampilkan di konsol hasil fax ansible.fax-nya ini yaitu dari variabel yang di atas tadi, dan kita simpan fax-nya ini ke file JSON yaitu dengan modul copy dengan hasil fax ansible fax ini yaitu hasil dari variabel tadi, dan tunas JSON ini kita menyimpannya dalam format JSON, dan dash ini adalah destination perangkatnya, disimpan di mana gitu. Dan untuk nama filenya yaitu fax underscore inventory hostname dan .json, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin bisa kita save. Lalu kita coba jalanin lagi. Kita tunggu, mungkin agak lama ya. Ini oke untuk switch 1. Ini hasilnya kayak tadi untuk switch 1 3, 2, 4, 5 dan switch 6, dan kita tampilkan show versionnya.
Karena ini kita menambahkan ya tadi, jadi kita ulangin lagi dari langkah yang ketiga. Oke, sambil menunggu, ini adalah langkah terakhir pada lab 11 ini, dan di sini nanti ada pertanyaan. Sambil menunggu ini, karena agak lama, nah ini ngebug gitu. Oke, ini bisa untuk switch 1 sampai 6. Dan ini adalah, nah outputnya kayak gini. Ini yang tadi sebelum saya jalanin, ini dia agak ngebug jadi kayak gini. Dan jadi kan tampilkan facts-nya di konsol, jadi ini ada harusnya kayak ada uptime seperti itu sesuai dengan lab ini. Nah, ada ini harusnya. Nah, oke, ini sudah berhasil. Mungkin ini kan outputnya dalam JSON ya. Mungkin kita clear terlebih dahulu. Kita lihat cat switch1.json. Nah, jadi ini adalah outputnya. Jadi ada hostname, ada versionnya di sini, dan ada image-nya, iOS type-nya seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita jawab pertanyaan di sini untuk lab 11. Jadi di sini bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan. Jadi untuk Ansible sendiri itu dia terhubungnya melalui protokol SSH. Nah, karena Ansible tadi itu bersifat agentless seperti itu. Jadi kita tidak perlu menginstal software tambahannya. Lalu selanjutnya, apa perbedaan menjalankan Ansible Min-Amping dengan Ansible Playbook? Kalau Ansible Min-Amping itu dia mengeping semua device ya, dan hanya menjalankan satu modul, dan kita perintahkan langsung di terminal dan tidak memakai file playbook. Nah, dan jadi juga tidak memuat perubahan pada device. Selanjutnya, untuk Ansible Playbook yaitu digunakan untuk menjalankan sekumpulan task yang ditulis dalam file YAML atau playbook, lalu menjalankan banyak modul dan bisa melakukan perubahan pada device gitu, dan melakukan config, backup, dan gather facts. Lalu selanjutnya, mengapa gather facts digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Nah, jadi yang ketiga, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory? Nah, jadi ini digunakan untuk mengetahui jenis OS device yang dikonfigurasi. Nah, dengan Ansible Network OS iOS ini, Ansible akan menggunakan modul, driver, dan API yang sesuai untuk perangkat Cisco iOS. Lalu selanjutnya, mengapa gather facts ini digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Nah, karena gather facts ini tuh sudah bawaan dari Ansible, dan dia tuh bekerja untuk seperti server Linux dan
Windows kayak gitu, dan jadi dia tidak bekerja pada perangkat Cisco iOS. Lalu jika inventory salah indentasi, apa yang terjadi? Nah, maka yang terjadi itu Ansible ini tuh tidak dapat membaca struktur pada YAML seperti itu, karena sehingga menyebabkan inventory tidak valid, host dan grup tidak dikenali, sehingga playbook gagal dijalankan dan menyebabkan error. Dan YAML ini sangat bergantung pada indentasi dalam menggunakan hierarkinya. Lalu, jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Nah, jadi karena Ansible ini bersifat deklaratif dan state-based, yang artinya dia hanya fokus mendeskripsikan hasil akhir yang diinginkan dan mudah dibaca untuk manusia, dan konsistensi dan standarisasi. Lalu yang ketujuh, apa perbedaan filosofis paling mendasar antara Ansible dan script Python? Jadi, untuk penjelasannya di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Jadi ini untuk perbedaannya, untuk Python ini bersifat imperatif dan Ansible ini deklaratif dan state-based. Jadi dia fokus ke langkah-langkahnya dan ini fokus terhadap hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal, misal 20 perangkat sekaligus? Karena Ansible ini dapat menjalankan task paralel, jadi bersifat idempotensi dan konfigurasi yang konsisten ke banyak device tanpa agen tambahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan automation engine dalam Ansible? Jadi, karena Ansible ini berfungsi sebagai mesin otomatisasi yang mengeksekusi tugas-tugas konfigurasi, provisioning, dan pengelolaan perangkat secara otomatis. Lalu, mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python? Jadi, karena Ansible ini bersifat idempotensi dan state-based, sehingga hanya menerapkan perubahan yang dikonfigurasi dengan benar. Nah, untuk script Python ini menjalankannya secara imperatif, sehingga kesalahan perintah langsung bisa mengubah konfigurasi tanpa kontrol tambahan. Lalu 11, apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomatisasi jaringan? Untuk perbedaannya, ini imperatif ini menuliskan langkah-langkah detail yang harus dijalankan, dan deklaratif fokus pada kondisi akhir yang diinginkan dan sistem akan mengatur cara mencapainya. Lalu nomor 12, mengapa Ansible menggunakan konsep inventory? Jadi untuk mengetahui device atau host yang akan dikonfigurasi, sehingga playbook ini diterapkan secara konsisten ke target yang akan dikonfigurasi. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on pada lab 11 saya. Terima kasih, maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.